Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin jamaah Langgar Buddha yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam acara pengajian rutin kita dalam membahas kitab baru saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam ini Allah senantiasa berikan kesehatan, umur yang panjang dan kesempatan mendapat senantiasa menghadiri acara yang sudah dilakukan hujan. Selawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatnya dan juga seluruh umatnya hingga akhir kiamat. Bulan-bulan kita yang hadir pada malam hari ini Allah masukkan ke dalam golongan umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaatnya baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah seperti biasa telah hadir bersama pada malam hari ini Mukarram Bapak Muhammad Umar Hakim Sadi. Insyaallah beliau akan menemani kita seperti biasa 20 menit ke depan yang akan membahas tentang dari kitab Sifatul Saja, dan pada malam hari ini adalah bab yang akan dibahas tentang pembahasan puasa. Alhamdulillah kita menunggu waktu lagi ya, kita menunggu waktu tinggal kalau tidak salah 23 hari lagi ya menuju Ramadan. Jadi sebulan di sesi kedua kita akan membuka sesi tanya jawab. Menurut tanya bisa menjawab. Baiklah, untuk bersama waktu, marilah kita bersama-sama secara wajib mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Mukarram Muhammad Hakim Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita memasuki hari ke-6 kalau tidak salah di bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Artinya kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Untuk itu ketika kita di bulan Rajab kemarin sudah begitu banyak rahmat barokah yang dicurahkan oleh Allah. Kemudian pada bulan Sya'ban juga tidak kalah pentingnya, di mana di bulan Sya'ban juga masih dalam rangkaian doanya Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban pun kita juga masih di mana keberkahan itu harus senantiasa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bulan Sya'ban ini bulannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana di bulan ini Rasulullah memperbanyak amalan-amalan istimewa menurut Rasulullah, karena pada bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan permintaannya peralihan arah kiblat. Yang kedua, ada ayat 56 surat Al-Ahzab Allah turunkan terkait dengan perintah wajibnya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang mungkin jarang orang tahu, bahwa di bulan Sya'ban inilah ayat Al-Qur'an 183 dari surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, turun pada bulan Sya'ban. Jadi ayat yang isinya perintah Allah kepada kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan itu diturunkan Allah pada bulan Sya'ban. Sehingga kita di bulan Sya'ban ini harus mendalami kembali, mengulang-ulang kembali apa saja sebenarnya hal-hal yang berurusan berkaitan dengan puasa Ramadan, karena ayatnya itu diwajibkan Allah saat bulan Sya'ban. Seolah-olah Allah ini sudah mempersiapkan. Dari ayat ini kita pahami seolah-olah ayat ini mengajarkan kepada kita persiapan. Kenapa Allah wajibkan puasa Ramadan melalui ayat 183 surat Al-Baqarah pada bulan Sya'ban. Berarti kita harus gali, harus kita cari apa saja yang berhubungan dengan puasa, mulai dari perkara yang membuat kita diwajibkan puasa Ramadan, perkara syarat wajibnya, syarat sahnya, hal-hal yang membatalkannya, dan juga tidak kalah pentingnya terkait dengan kafarat nanti. Insya Allah masih ada satu kali pertemuan mungkin atau sudah habis. Satu kali ya untuk terakhir nanti. Baik. Hadirin rahimakumullah, kita awali dengan hal yang mewajibkan kita puasa Ramadan. Jadi ada perkara yang membuat kita wajib melakukan puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsatin. Pasal ini membahas tentang diwajibkannya puasa Ramadan itu disebabkan 5 perkara. Jadi Pak Fir, saya jenengan semua ini wajib melakukan puasa Ramadan karena 5 hal. Ahaduha bikamali Sya'ban 30 yauman.
Jadi sebab yang pertama kita diwajibkan puasa adalah menyempurnakan hitungan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Ini mulai kita diwajibkan untuk puasa. Karena sudah lengkap 1 bulan Sya'ban habis, masuklah Ramadan, maka kita wajib berpuasa. Kalau belum waktunya, Sya'ban belum habis, mau nyoba puasa Ramadan, ora sah. Biar Habib sekalipun tidak sah. Jadi ini penyebab pertama. Wataniha biru'yatil hilal. Yang kedua yang menyebabkan kita ini bisa puasa Ramadan, wajib melakukan puasa Ramadan, biru'yatil hilal. Sebab kita melihat hilal, kita sendiri melihat hilal. Hilal bulan, ya bulan sabit ya, bukan bulan purnama, bukan, tapi hilal itu bulan sabit. Kita melihat sendiri Pak, nyata kita tahu. Wah berarti ini puasa. Mungkin hidup di tempat yang jauh dari informasi, jauh dari pesantren, tapi dia melihat nyata hilal itu, maka wajib puasa. Yang kedua ini, dengan hilal ini dasarnya adalah sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kamu sebab kamu melihat hilal. Berbukalah atau masuklah kamu dalam Idul Fitri gitu ya. Berbukalah kamu atau berlebaranlah kamu karena sudah melihat hilal. Wa in humma alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Jika awan mendung menutupi, kamu tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal ini menjadi perkara yang lumrah. Kenapa harus ada perbedaan pendapat terkait kapan 1 Ramadan jatuhnya, terkait kapan 1 Syawal jatuhnya? Karena memang metodologinya berbeda. Jadi dengan perbedaan ini bukan berarti salah satunya salah. Ini kadang-kadang orang nggak ngerti Pak. Wah, kalau kamu nggak melihat hilal, ya berarti nggak usah puasa. Sementara yang lainnya menurut hisabnya ketemu. Hisab itu tahun 2025 kapan puasanya ketemu sudah. Karena ada ilmu tentang hisab, dan ini menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan bulan itu untuk hisab, untuk perhitungan. Hitungan kapan ikan naik, kapan udang naik, itu para pemancing hebat itu tahu. Mancing di mana? Mahakam. Ada sesuatu yang dituju. Jadi Allah ciptakan itu. Jadi kita tidak boleh membandingkan ya di sini karena metodologinya berbeda tapi sama-sama benarnya. Jadi disuruh untuk waja'alal qamara husbana. Allah jadikan bulan ini untuk hisab, perhitungan. Makanya ada ini sudah masuk 15 nih bulannya, gitu ya. Jadi bisa. Nah, sementara ada yang menggunakan ru'yah, maka ini juga jelas sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu ketika kamu sudah melihat hilal, dan berbukalah atau berlebaranlah kamu ketika melihat hilal. Jadi ini tidak boleh dipertentangkan, sama-sama benarnya karena ini hasil ijtihad. Itu yang salah ya yang nggak puasa. Ya itu ya. Jadi ini wasalisuha bitubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Gini, yang ketiga, kita ini suruh melihat hilal ya nggak ngerti, nggak pernah kelihatan, mungkin sakit atau mungkin nggak pernah keluar rumah. Dia nggak bisa melihat hilal itu dengan kepalanya sendiri, dengan mata kepalanya sendiri. Tapi dia boleh
mendengar informasi dari seseorang yang adil dan dia sudah disumpah tahu beberapa saksinya. Maka ketika ada sidang isbat, itu misalkan dari Lamongan, saya nama pengurus masjid ini, saya menyaksikan hilal, melihat dengan kepala saya sendiri, disumpah, kemudian saksinya siapa? Ya, kalau kita mengikuti sidang isbat. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku saya melihat hilal. Di mana? Pokoknya saya melihat tadi di mana? Ya, pas lihat jembatan itu saya menerawang ke atas, saya melihat di situ ada hilal. Buktinya mana? Saksinya siapa? Ada orang ini harus disumpah. Orang ini terbiasa memberikan kesaksian, yang kesaksiannya saksian yang nggak dibuat-buat. Ya, seperti itu ya. Jadi boleh kita mengikuti informasi dari orang yang adil, sudah disaksikan oleh beberapa saksi bahwa dia melihat. Itu boleh. Aku habis lihat loh. Iya kak, Saman kan nggak bisa melihat. Iya, Saman kan di rumah terus ya. Saksinya siapa? Si A si B. Informasi televisi nggak ada, informasi dari Kementerian Agama nggak ada karena dia jauh mungkin rumahnya. Ini boleh dan itu mewajibkan dia untuk berpuasa. Yang berikutnya, warabi'u bi ikhbari adlin riwayatin mautuqun bih. Yang keempat, itu dari informasi orang yang bisa dipercaya, orang yang adil. Contohnya istri, anak. Pak, bapak kan dari tadi di ruangan ini aku melihat hilal, Pak. Banyak orang-orang juga melihat, bahkan ada yang memvideo, Pak, ada yang kemudian diupload, Pak, ya, supaya nanti 23 hari lagi kita bisa ke pasar Ramadan ya, di depan Masjid Agung itu ya, dari share semuanya. Jadi diupload. Ah, ini boleh, Pak Fir, seperti ini. Mengikuti informasi orang yang dipercaya itu boleh. Termasuk digambarkan di sini teman dekat, ya kayak kita sering bertemu, sering pengajian, ini bisa dipercaya kesaksiannya. Fakhamisu bidzanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man istabah alaihi dzalik bi an kana asiran aw mahbusan aw ghairi. Misalkan orang ini ditawan, dipenjara, kan nggak ngerti apa-apa, di penjara kan. Nah, ini boleh dia itu menggunakan dugaan bahwa ini sudah masuk Ramadan. Mungkin dia nggak dengar informasi, tapi dia tahu, Pak, bahwa aku ingat 1 Sya'ban tanggal sekian. Dia nggak bisa melihat hilal, nggak ada informan, mungkin penjaranya sama Ferdi Sambo mungkin, Pak ya. Jadi nggak ada yang ya, nggak ada yang ngasih tahu ini Ramadannya ini, nggak pegang HP, nggak punya apa-apa. Maka dia boleh berijtihad 1 Sya'bannya tanggal sekian, dihitung, Pak. Insya Allah ini Ramadan. Itu boleh. Kalau dia dalam kondisi mahbus, tertawan, dimasukkan di sel yang nggak boleh tahu dunia luar, maka boleh dia dengan ijtihad. Orang yang orang ini dalam kondisi memang di momen-momen yang nggak bisa melakukan apapun, nggak bisa mendengar informasi apapun, ya. Jadi boleh. Kira-kira kalau ijtihadnya itu begini, biasanya itu ada suara-suara berkaitan dengan mercon mungkin ya, dulu itu kan masih ingat ya Pak, kita waktu kecil tuh ya. Jadi duar kayaknya ini sudah masuk Ramadan, atau mungkin terdengar sayup-sayup begini, Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Oh, berarti ini sudah malam Ramadan nih, berarti empah ini harus puasa etam nih. Nah, dengan dugaan-dugaan bahwa ini kayaknya ada tarawih ini,
Malam pertama nih, kemarin-kemarin aku didengar masjid enggak itu. Nah, ini boleh, itu dijadikan dasar untuk dia mengetahui bahwa besok atau hari ini itu adalah Ramadan, maka dia berpuasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sedikit kita akan bicara tentang syurutu sihhatihi arba'atu asya. Syarat puasa dikatakan sah itu ada 4. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat sah, syarat yang dilakukan demi keabsahan puasa itu atau ibadah itu. Kita lihat syurutu sihhati arba'atu asya. Syarat-syarat sahnya puasa itu ada 4. Baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Jadi enggak terbatas pada puasa Ramadan, tapi ya puasa sunnah, puasa Sya'ban, dan sebagainya. Ahaduha islamun, orangnya syaratnya harus Islam. Orang yang enggak Islam maka tidak sah. Atau orang yang sudah menyatakan murtad sebelum memasuki bulan Ramadan sudah dikatakan murtad, keluar dari agama Islam karena enggak kebagian tenda 4x4, jadi sudah murtad saja saya misalkan ya. Ada harganya itu Pak Bir, sudah tertera harganya itu yang 4x6 panjang sekian, ada harganya. Ya Allah. Wes, ini yang pertama Islam. Yang kedua wasania aklun. Aitamnizun, dia harus berakal. Dia harus berakal. Kalau dia tidak berakal tidak sah. Fayakhruju bi al-majnun wa nahwa as-sabiy idza la tamyiza indah. Termasuk yang tidak berakal adalah al-majnun, orang gila. Jangan dipaksa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum. Orang yang gendeng dijak ngomong ya itu repot. Yang ngajak ngomong berarti ya gendeng juga ini. Dia enggak punya kewajiban untuk puasa. Atau anak kecil yang belum mumayyiz, umur 5 tahun. Nah, kalau kamu tidak berpuasa bulan Ramadan, malaikat maut, dia belum mumayyiz, dia belum punya kewajiban. Tapi kalau kita dorong, kita latih, nanti yang puasanya sampai zuhur akan ayah kasih ini, ya itu boleh. Tapi memaksa mereka untuk puasa, apalagi tarhib, menakut-nakuti, maka ini enggak boleh, karena dia belum memenuhi syarat. Tapi kalau Pak Imam memang harus ditakut-takuti tentang neraka ya. Yang enggak puasa ini dan Pak Imam. Wasani suwanaqaun min nahwi haidin. Yang ketiga, harus suci dari semisal haid. Jadi bukan hanya haid saja gitu maksudnya, suci dari semisal haid seperti darah nifas, darah wiladah ya. Darah wiladah itu bisa berupa gumpalan darah yang itu keguguran itu loh, belum jadi apa-apa terus hamil anggur ya. Kalau Pak Ali tidak tahu tersangka ya, jadi hamil anggur ya, pokoknya mengeluarkan darah meskipun dia tidak melihat darahnya, tapi dia pas mengeluarkan darah dia nggak tahu, nggak sadar, misalkan koma, misalkan dibius atau apa, meskipun dia nggak melihat darahnya keluar, tetap dia tidak kewajiban untuk puasa. Tapi kalau suci dari halal itu, maka dia punya kewajiban untuk berpuasa karena sudah memenuhi syarat untuk melakukan puasa. Rabi'uha yang keempat adalah ilmun bikaunil waqti qabilan bisawm. Dia tahu ilmunya tentang masuknya waktu puasa. Mungkin biru'yatil hilal ataupun dengan yang lainnya. Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan syarat wajibnya.
puasa, rukun-rukun puasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan kafarat. Ini penting ya. Nanti jangan sampai kita memasuki Ramadan nggak ngerti ini, Pak. Paling tidak yang dasar-dasar kita tahu. Terus hal-hal yang membatalkan puasa. Karena untuk tausiah apa kultum itu biasanya tidak bahas hukum. Jadi motivasi dia gak bahas hukum-hukum ya. Jadi hukum-hukumnya harus dipelajari sebelum memasuki Ramadan. Nanti insya Allah sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita berikan ruang kepada para jamaah untuk kita berdiskusi malam hari ini berkaitan dengan hal-hal tentang puasa. Pada moderator kami persilahkan. Baik, kita buka sesi kedua, soal jawab. Dimulai dari sesi tanya. Pak Henry, silakan. Nih, Mas Hadi. Sebenarnya ada hadiah sebenarnya bagi penanya. Silakan. Boleh dengan topik selain puasa. Mungkin kemarin. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya topik yang kemarin, Pak, karena kemarin itu kan pertanyaan didorong oleh Pak siapa namanya? Pak siapa namanya begitu aja. Ilustrasi puan. Iya panjang. Nggak jelas, Bu. Aku dewi mudrek juga kemarin ya. Jadi gini, Mbak Yai, saya ingin tanya apa kewajiban kita sebagai Muslim seandainya yang meninggal itu adalah dengan cara bunuh diri? Apakah kita wajib memandikan, sholatkan dan segala macam? Yang kedua, ini seandainya di Langgara Huda ini ada jenazah yang akan disolatkan. Kemudian saya datang. Pas saya datang itu saya belum melaksanakan sholat wajib. Ya. Tapi di depan ini sudah siap nih orang mau melaksanakan sholat jenazah. Kira-kira yang saya dulukan itu apakah sholat wajib dulu atau ikut sholat jenazah secara bersama? Ya. Barangkali yang saya tanyakan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama terkait dengan orang yang mati bunuh diri. Apakah kita punya kewajiban untuk memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan, kemudian yang terakhir menguburkan. Ya. Jadi orang yang mati itu kan penyebabnya banyak. Ada yang tenggelam, ada yang memang dia itu matinya karena penyakit, ya, matinya karena bunuh diri dan lain sebagainya. Di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas dikatakan bahwa bunuh diri itu adalah perkara yang dilarang, ya. Wala taqtulu anfusakum khasyata imlak. Nah, kita takut menghadapi ekonomi, takut menghadapi lalu sudahlah kita mengakhiri hidup saja. Ya kan? Nah, ini kan hidupnya diakhiri. Bahkan dia itu sudah melanggar aturan Allah. Nah, apa kewajiban kita? Ya, apa kewajiban kita terhadap mereka-mereka yang bunuh diri? Maka sebenarnya tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Artinya nggak wajib kita ini untuk mensolati, kemudian menguburkannya, nggak wajib. Ya, nggak wajib. Karena memang dia meninggalnya ini dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan oleh agama. Kalaupun kemudian kita dalam rangka penghormatan, tetangga dekat, nggak, misalkan ya ini, nggak ada masalah. Tapi
kita tidak berdosa seandainya kemudian kita tidak melakukan itu. Kemudian yang kedua, apa tadi? Jenazah sudah siap. Yang mana dihubungkan? Belum. Wajib dengan Ya, ditafsir begini. Ditafsir itu dirinci dulu ya. Memungkinkan tidak waktunya? Memungkinkan tidak waktunya ini? Kalau dibuat sholat fardu, waktu habis misalkan. Ataukah waktu ini masih luas? Masih ada, ya meninggalnya jam 12:30. Waktu orang-orang sholat zuhur kita telat nih datangnya nih. Ada apa namanya jenazah ya, mau sholat jenazah. Sementara sampean harus melaksanakan sholat fardu. Kalau bicara mana yang didulukan, ya sholat fardu. Jadi kewajiban didulukan. Tingkat status sholat 5 waktu itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah biar jenengan gak sholat gak apa-apa, sudah diwakili Habib Ali. Gitu loh, maksudnya begitu. Tapi kalau jenengan gak sholat asar, jenengan tanggung sendiri, Pak Imam. Tapi kalau jenengan misalkan ada jenazah itu, tuh belum sholat zuhur, kayak apa ini, mana didulukan? Yang didulukan ya sholat zuhur. Karena apa? Dari status tingkatan ibadah ini, zuhur adalah fardu ain. Sementara sholat jenazah fardu kifayah. Kalaupun tidak ada orang yang mensolatkan, nggak ada barisannya, hanya Habib Ali saja. Karena memang orang yang mendukung Habib Ali sepenuhnya untuk membuka pasar Ramadan, Pak Fir nggak usah ikut, nggak usah ikut, apalagi Ustaz Lukman tuh nggak usah ikut itu misalkan. Nah, ada panitia yang meninggal, nah, lalu nggak ada yang mau nyolati, entah karena mungkin nggak kenal atau apa, bukan benci nggak, tapi nggak kenal. Akhirnya yang nyolati bebas, sah, selesai. Nah, kalau zuhur itu asar, maghrib misalkan, itu fardu ain. Kalau yang memandikan, apa nih segala macam, itu fardu kifayah ya. Jadi cukuplah diwakili oleh Habib, itu pendukung utamanya dia untuk buka pasar Ramadan, kita nggak pernah diberi ruang kok ya. Jadi seperti itu ya. Itu ya. Kalau misalnya gini Pak, jadi seandainya kan waktu pagi zuhur gitu, ceritanya zuhur, waktu zuhurnya masih panjang gitu. Apakah boleh kita ikut sholat jenazahnya? Boleh. Masih panjang. Kalau kita bicara mana yang afdol, ya afdol sholat fardu dulu. Nah, kita kan sudah bisa mengira-ngira. Kalau saya sholat duhur, ini kayaknya sudah terakhir rombongan orang sholat jenazah, kan begitu? Ya kan? Nah, kita memungkinkan untuk sholat zuhur setelah sholat jenazah, ya tidak apa-apa. Cuma kalau bicara afdol, tetap afdol yang fardu gitu loh maksudnya ya. Bukan berarti nggak boleh, sama nggak sholat zuhur, nggak begitu. Tapi kita bicara keafdolan, tetap al fardu aula minan nafli. Coba kita lihat di kaidah fikih itu ada begini, ada kaidah mengatakan al fardu aula minan nafli. Ibadah yang fardu lebih utama daripada ibadah sunnah apapun itu. Berarti kan tingkatannya jelas Pak. Fardu ain, fardu kifayah. Yang dulu mestinya fardu ain, baru fardu kifayah. Tapi karena beberapa hal masih memungkinkan, ya saya itu Pak kalau tidak sholat jenazah itu kadang-kadang mikir duniawi aja Pak. Bangun rumah, alhamdulillah udah mau selesai, habis itu ke Samarinda ini itu duniawi Pak. Tapi begitu di hadapan jenazah itu rasanya kok saya, ya Allah, mengingat oh nanti saya mau mati. Ya. Karena duniawi yang dipikir ya, duniawi.
Wah, nanti omset berapa, profit oriented dan seterusnya ya. Itu contohnya seperti itu. 3 kali 4, 4 kali 6 panjang, terus 6 kali 8 nggak berapa, 1,5 juta, berapa tadi itu jumlahnya? Ya seperti itu ya Pak Ali. Monggo silakan. Ada tambahan? Sudah puas, Mas. Sudah puas. Ya, masih tersisa 2 menit lagi. Iya, monggo silakan. Ada yang tanya? Dari bagian tengah. Monggo. Silakan. Ada yang Jawab ambil. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Di sini kami ingin menanyakan bagaimana hukumnya ketika kita ini sudah mau memasuki bulan suci Ramadan. Ternyata bulan suci Ramadan tahun kemarin masih ada hutang yang belum terlunasi. Ya. Misalnya ada kalau ini kan mungkin kita punya putri ya kan, jadi mungkin kemarin dia ada namanya bolongnya puasanya di Ramadan kan nyicilnya ini kan, jadi bisa jadi seandainya ada yang terselip itu bagaimana hukumnya ketika kita sudah mau masuk di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada beberapa hal yang membuat kita ini terkena kafarat. Ya, salah satunya ketika sudah memasuki Ramadan tapi masih punya hutang. Ya, jadi punya hutang. Ini ada 11 ya hal yang membuat orang itu terkena kafarat ya. Ini supaya kita paham dikit, tidak apa-apa molor sedikit ya, dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama syarat orang itu dikenai kafarat ada 11. Al-wati, di tengah-tengah Ramadan, dia di tengah-tengah siang Ramadan dia berhubungan suami istri. Yang kena siapa? Yang watiknya, bukan mautuk pelakunya. Misalkan Rib Ali misalnya. Oh, contoh nggak usah jauh-jauh ya. Jadi misalkan ini yang kena kafarat suaminya, bukan istrinya. Meskipun istrinya minta. Iya. Iya, takzir itu takzir watik itu ya. Kemudian berikutnya wat'un mufsid fala tajibu illa idza kana wat'un mufsidan bi an yakuna min amidin dzakirin lisaw mukhtarin alimin bi tahrimihi. Jadi wati atau jima ya yang mufsid. Yang mufsid. Jadi memang dia sengaja Pak, melakukan itu sengaja, kena kafarat. Nah, kemudian ifsadu saum, orang ini merusak puasa Pak dengan melakukan hal-hal yang pokoknya mestinya jaga mulut, jaga sikap, jaga hati ya, tapi dia merusak. Kemudian yufsida sauma nafsi, membatalkan atau merusakkan puasanya sendiri. Bisa saja seperti ini. Dia itu belum niat umpamanya, belum niat. Sampai dia bangun pagi, aduh, nggak sah, puasa saya nggak sah. Sudahlah, nggak puasa sekalian aja. Padahal dia nggak seperti itu. Harusnya dia melanjutkan puasanya dan nanti mengganti, karena tidak sah. Nah, perbuatan dia tidak puasa itu merusak puasanya.
Paham ya? Jadi dia menyengaja untuk merusak. Alas, daripada nggak sah nggak usah puasa sekalian, makan soto aja. Padahal ini Ramadan, Pak. Dengan dalih dia itu tidak niat. Ya kan nggak niat kan? Jadi loh sudah jam 8 ini percuma aja aku puasa, ini nggak sah juga kalau kan gitu. Nah ini perbuatan merusak puasanya sendiri. Kemudian yang merusaknya ini macam-macam sih. Ini ada mewati istrinya atau melakukan pembatalan karena dia merasa agak sah ini karena tadi aku nggak niat toh. Mestinya kan malam-malam taraweh itu dianjurkan niat. Kemudian yang kelima, al-khamis fi Ramadan wa inin farada birru'yah au akhbaru man yathiqu bihi au man taqadha sidquhu. Jadi orang yang memberi kabar tapi kabarnya nggak jelas tentang Ramadan tadi loh, orang yang nggak bisa dipercaya. Kemudian bijima, sebab jima walau liwaton au ityana bahimah au mayyit wa in lam yanzil. Wah ini parah ini. Intinya jima. An yakuna atiman bijimaihi, dia itu berdosa dengan jima yang dia lakukan. Ya. Kemudian an yakuna itmu li ajli saum faqat. Jadi dosa yang dia lakukan itu karena urusan puasa, itu dia juga kena kafarat. An yufsida sauma yaumin wa yu'abbiru anhu bistimrari ahlan li saumi bi baqiyatul yaum. Pokoknya ini merusak puasanya. Al-ashir adamu syubhah fa kharaja ma law dhanna waqtul waqti. Ini masih berkaitan dengan wati. Qaulul wati yaqinan fi Ramadan. Dia mewati, dan watinya atau jima yang dia lakukan itu yakin di tengah-tengah Ramadan. Harus jelas kafarat. Nah, ini yang merusak puasa. Nah, sekarang wajibu mal qada al imsak li shaum fi sitat madhi. Wajib mengkodok puasa dan tetap melanjutkan puasa itu di 6 perkara. Enggak apa-apa agak telat dikit. Di 6 perkara. Yang pertama, fi Ramadan la fi ghairihi. Ya, jadi di dalam hal puasa Ramadan yang wajib mengkodok puasanya dan dia tidak boleh membatalkan puasanya gitu. Tetap lanjut dalam urusan puasa Ramadan kayak niat tadi. Ya. Ala muta'addin bi fidri. Orang yang membatalkan atau merusak puasanya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ala tarikin niyah lailan fil fardi. Orang yang meninggalkan niat malam hari terus kemudian bangun tadi itu, Pak. Maka dia tetap lanjut puasanya meskipun dia tidak sah, Pak. Puasanya itu enggak sah kan? Karena enggak ada niat. Tapi bukan berarti daripada enggak sah makan soto aja. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau itu dia lakukan dia kena kafarat. Ya, merusak puasa itu tadi. Yang ketiga, orang yang menduga bahwa sahur itu masih memungkinkan. Ternyata sudah jam 5, misalnya sudah subuh misalkan. Waduh, piye iki? Tetap lanjut puasanya. Tidak boleh membatalkan, tapi nanti dia akan mengganti. Jadi kewajiban orang ini mengganti dan tetap melanjutkan puasanya, nggak boleh merusak puasanya. Ya, yang nggak niat, yang menduga masih mungkin sahur ternyata sudah jam 5:30 misalkan, itu tetap lanjut puasanya karena menghormati Ramadan. Kemudian alaman bana lahu yaumun sal, ini orang yang menduga ini sudah malam Ramadan, ternyata masih Sya'ban, tetap lanjut puasanya seperti itu. Alaman sabaqau ma'ul mubalaghah, ini karena wudu kemudian wudu terus kemudian masuk kumur-kumur. Batal rek. Ya sudahlah sekalian beli es krim. Nah, ini nggak boleh. Ya, seperti itu. Lanjut puasanya dan nanti akan diganti. Nah, bagaimana dengan kasus orang yang punya tanggungan di
bulan Ramadan tahun lalu, kemudian dia memasuki bulan Ramadan masih punya hutang, ya dia terkena kafarat. Dia terkena kafarat. Nah, kafarat ini sebagai pelebur kesalahan dia. Meskipun dalam hadis itu dikatakan begini, Pak, satu waktu saja orang menghinakan bulan Ramadan, itu gambarannya Rasulullah diajak naik ke gunung, apa itu ada jeritan yang kencang, ternyata orang itu dibalik, kepalanya di bawah, dijantur ke atas, di bawah ada bara api. Itu orang mengaduh, orang ini menjerit kesakitan terdengar dari balik gunung. Wah, ketika ditanya itu kenapa orang itu model seperti itu, ini nyanyiakan waktu di bulan Ramadan. Jadi dosanya ini ya dosa dia menyanyiakan Ramadannya tadi, Pak. Menyanyiakan Ramadan. Nah, ada yang karena dia ini tidak menyanyiakan karena mungkin haid atau karena mungkin yang lain, tapi sampai bertemu dengan Ramadan tetap kena kafarat. Ada yang biasanya dia lakukan puasa dikodok segera mungkin setelah selesai Ramadan yang masuk tadi, dia masih punya utang satu, nanti setelah Ramadan dia bayar itu segera sebagai kafaratnya. Ada yang terus kemudian bayar sedekah untuk menebus kesalahan itu, meskipun itu karena nasian, lupa. Astagfirullah, sudah Ramadan aku masih gitu. Jadi dalam rangka kehati-hatian di setiap Sya'ban tuh kami selalu mengingatkan, siapa tahu masih ada yang punya tanggungan, sehingga dia harus segera melunasinya itu. Inilah hikmah kenapa Rasulullah selalu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tidak sebanyak pada bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan Sya'ban ini momen untuk persiapan, yang membersihkan yang kurang-kurang dari kemarin sebelum benar-benar kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya, jadi itu ya, luar biasa pertanyaannya, ada bagaimana kewajiban kita terhadap orang yang bunuh diri ketika meninggal dunia, apakah kita tidak wajib mensolati? Ya, hukum wajibnya wajib kifayah ya. Jadi artinya kita tidak boleh menyatakan bahwa orang itu keluar dari Islam, enggak. Jadi itu ya, artinya kalau kita ini wajibnya wajib kifayah gitu ya. Jadi kita tidak boleh menjadikan orang yang mati bunuh diri seperti kafir, nggak boleh. Kalau kafir jelas nggak boleh disolati, nggak boleh dimandikan, nggak boleh. Tetap kita tetap mensolati. Cuma kadang-kadang dalam hati ini, alam sudah matinya bunuh diri, ada temannya yang ngurusin bazar Ramadan itu, biar aja sudah, misalkan seperti itu. Ya, jadi jangan sampai salah paham ya. Wah, orang ini karena Allah mengharamkan orang yang bunuh diri maka dia haram untuk dimandikan. Enggak begitu ya, enggak begitu. Dia tetap sama seperti muslim. Dia sama dengan orang yang melakukan dosa besar. Misalkan ada orang meninggal dunia, dulunya maling, dulunya zina, dia tetap disolati, tetap dimandikan. Cuma biasanya sudah ada yang memandikan, tukang mandi, biar aja sudah sih. Rasain sendiri, dulu ngelakuin perbuatan seperti ini, sekarang matinya seperti itu, yang ngantarkan cuma sedikit akibat perbuatannya, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa. Mudah-mudahan yang kurang-kurang nanti akan kita sempurnakan. Mudah-mudahan masih ada waktu, sama-sama dengan jamaah kita memasuki Ramadan nanti dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat, siap zahiran wa batinan, sehingga bisa mengisi kegiatan Ramadan dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Apa yang saya sampaikan, jika ada benarnya itu datang dari Allah, kalau ada kurang dan khilafnya pasti datang dari pribadi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian satu dari kita malam ini. Saya mewakili dari panitia pelaksana yang mudah-mudahan mengucapkan alhamdulillah waktu dan bisa mengisi kajian kita pada hari ini.
juga kami berterima kasih kepada Mas Sul atas sumbangsinya untuk konsumsi buat pengajian kita malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ini adalah mencatat sebagai kontrak kebangsaan kita dan kita kembali kepada menyebutkan lagi mohon maaf jika ada banyak benar ini maaf ini bulan Ramadan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.